Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Menko, apa kabar? Dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak Menko. Kali ini dalam segmen Bijak Menko, bincang isu pajak bersama Menko, kita akan mengulas mengenai isu-isu perpajakan di Indonesia. Dan hari ini kita mengambil tema mengenai perlakuan perpajakan terhadap bantuan dari pemerintah. Dan hari ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita seperti biasa, yaitu Bapak Muhnur Kholis. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak untuk Bijak Menko hari ini? Pasti siap ya. Alhamdulillah. Lalu siap nih kalau buat teman-teman ya. Wah, luar biasa. Iya. Jadi begini nih Pak, selama pandemi COVID-19 ini kan pemerintah banyak memberikan bantuan-bantuan, entah itu tunai maupun non-tunai. Dan pemberian bantuan seperti proposal-proposal yang diajukan oleh masyarakat pun semakin dipermudah untuk realisasinya. Nah, di sini saya ingin sedikit berbagi nih Pak, pengalaman yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Oke. Jadi, belum lama ini kami itu melakukan pembangunan masjid nih Pak. Dan kami mengajukan proposal ke salah satu lembaga pemerintah. Dan singkat cerita, proposal kami itu di ACC Pak. Dan sudah ada putusan bahwa kami akan menerima bantuan sekian juta gitu. Dan bantuan tersebut disalurkan bertahap, jadi dari pemerintah kabupaten, ke kecamatan, akhirnya ke pemerintah desa, dan ke desa kami. Tetapi nominal yang kami terima itu tidak sesuai dengan apa yang diputuskan di awal nih Pak. Dan mereka beralasan bahwa, oh ini dipotong pajak gitu. Nah sebenarnya itu bagaimana nih Pak perlakuan perpajakan terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah? Ya baik ya, makasih Mbak Eri. Ini ada salah ya di lapangan ya. Nggak tahu ini masalah atau bukan ya, karena kita harus menguji ya dengan dokumen-dokumen ya. Masuk saya harus melihat proposalnya, kemudian keputusannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Pajak Penghasilan, itu ada satu pasal yang mengatur tentang bantuan atau sumbangan. Bahkan kemudian ada peraturan Menteri Keuangannya yang menjelaskan lebih detail lagi. Nah kurang lebih begini ya teman-teman semuanya, tidak termasuk objek pajak. Ya, dalam pasal 4 ayat 3 itu mengatur tidak termasuk objek pajak. Penghasilan yang bukan termasuk objek pajak diantaranya adalah bantuan dan sumbangan, ya, atau harta hibahan. Ya, konteks kita kan bantuan sumbangan ya. Yang kita baca bantuan sumbangan saja. Bantuan dan sumbangan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, dan kemudian pengusaha kecil atau koperasi yang memenuhi syarat. Nah, itu kalau diterima oleh lembaga-lembaga ini, maka ini bukan objek pajak. Sehingga tidak boleh ada alasan dikenai pajak di situ. Atas pajak penghasilannya ya, atas pajak penghasilannya. Tetapi nanti ada dua aspek ya dalam satu transaksi itu, ada pajak penghasilan, ada PPN. Nah, sekarang memang harus kita lihat dokumentasinya. Yang dipotong itu adalah pajak penghasilannya atau PPN-nya di situ. Kalau pajak penghasilannya jelas dalam pasal 4 ayat 3 tadi dikatakan tidak termasuk objek pajak. Bantuan sumbangan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. Nah, ini memenuhi syarat dulu nggak nih? Lembaga yang menerima itu, ya misalnya takmir masjid mana gitu kan? Ini termasuk badan atau bukan nih? Ada lembaganya apa enggak nih? Nah, kalau memang dia itu badan keagamaan, badan sosial, badan pendidikan, ya pasti enggak ya. Pendidikan enggak, sosial enggak, ini keagamaan. Makanya para takmir itu ketika ingin atau ada tawaran mendapatkan bantuan, biasanya mereka punya payung. Ada lembaganya, ada badannya, ada yayasannya. Nah, ketika tidak terpenuhi kalimat badan ini, otomatis secara hukum ini kan enggak memenuhi syarat. Tidak termasuk objek pajak adalah bantuan sumbangan yang diterima oleh badan keagamaan, badan sosial. Ini badan atau bukan di sini? Legal apa enggak gitu ya? Bisa jadi karena enggak memenuhi, pihak yang memberi sumbangan itu motong. Itu bisa jadi juga. Ya makanya memang itu perlu kita lihat dokumentasinya. Itu satu dari sisi pajak penghasilannya. Yang kedua, kalau pemerintah mengeluarkan duit dari APBN. Kan di APBN itu kan ada penerimaan, ada belanja atau pengeluaran. Nah, setiap pengeluaran oleh pemerintah, kalau dia itu untuk membeli barang, membayar jasa,
itu di dalamnya pemerintah sudah mengikhlaskan untuk bayar PPN. Jadi misalkan ada anggaran belanja untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman misalnya, senilai 100 juta, di angka 100 itu sudah ada unsur PPN-nya. Nah, berarti kemungkinannya di sana adalah pemerintah ada belanja untuk bantuan masjid misalnya, katakan 10 juta atau 20 juta, itu PPN-nya langsung disetorkan sendiri oleh pemerintah. Maka pasti akan terpotong. Ya, kalau PPN pasti sudah amanah APBN itu adalah untuk mengeluarkan di situ. Ya, maka dalam 20 juta atau 10 juta yang hak kita itu akan terambil oleh pemerintah untuk bayar PPN-nya. Tapi kalau PPH-nya, nah, lihat dulu kontraknya kayak apa di sana. Kalau memang dia memenuhi syarat bantuan sumbangan, kemudian diterima oleh badan keagamaan, badan sosial, itu jelas tidak boleh dipotong PPH-nya. Ya. Baik, Pak. Kemudian maksudnya badan di sini, badan itu kan bentuknya banyak ya Pak, ada PT, CV, firma segala macam. Ya. Itu apakah ada limitasinya Pak? Ya, jadi badan kalau ada ekornya badan keagamaan. Ya. Kalau keagamaan kan nggak profit. Masa bikin takmir masjid itu PT kan nggak mungkin kan? Ya kan dia kan sosial, dia keagamaan. Pasti payungnya yayasan. Badan itu kan cuman ada PT, ada koperasi, ada yayasan. Apa lagi? Firma ini kan badan hukum, ya kan? Dia kan badan usaha saja. Tapi kalau badan hukum kan cuma PT, yaitu koperasi dan yayasan saja. Nah, kalau badan yang diminta untuk badan keagamaan 3 ini nggak mungkin PT, nggak mungkin koperasi, pasti dia yayasan. Yang di sana konteksnya adalah yayasan. Baik. Lalu bagaimana nih Pak, ketika ada pihak yang menerima bantuan berupa tunai dari pemerintah, kemudian atas bantuan tersebut itu dikelola, misalnya untuk berwirausaha gitu. Kemudian kan di situ timbul penghasilan nih Pak. Itu apakah kemudian dikenakan pajak? Mengingat itu modalnya itu berupa bantuan dari pemerintah. Bantuan tunai ya, bantuan tunai ya. Betul. Ya, jadi dasar hukumnya sama dengan yang masjid tadi ya. Kalimatnya adalah tidak termasuk objek pajak itu bantuan sumbangan yang diterima oleh badan keagamaan, sosial, pendidikan, pengusaha kecil atau koperasi. Nah, kalau dia mau usaha, berarti kan dia masuk ke sini. Masuk usaha kecil itu. Nah, usaha kecil itu dianggap kecil itu kriterianya apa? Itu ada aturannya, ada PMK-nya. Misalnya, omsetnya tidak melebihi berapa ya? Seingat saya itu 2,4 miliar kalau nggak salah. Lalu asetnya di luar tanah bangunan itu maksimal 500 juta. Itu ada kriteria UMKM-nya. Itulah yang berhak mendapatkan bantuan tunai tadi. Kalau memang itu, ya berarti dia bukan objek pajak, nggak boleh dipotong pajaknya. Itu penghasilan sebetulnya, tapi undang-undang mengecualikan. Karena apa? Karena ini insentif buat UMKM. Ya, untuk menggerakkan roda ekonominya si UMKM ini, pemerintah kemudian memberikan insentif. Nah, pajak itu kan punya 2 fungsi ya. Fungsi budgeter yang pertama, fungsi reguler yang kedua. Berarti ini kalau kita ngasih ada penghasilan nggak kena pajak, negara rugi dong? Iya, rugi. Budgetnya nggak dapat. Tapi fungsi regulernya menggulirkan roda ekonomi, ya, menambah investasi. Nah, ini sasaran yang dimaui oleh pemerintah. Dengan nggak ada pajaknya, dia bisa menggulirkan modal-modal itu sehingga menimbulkan penghasilan-penghasilan yang baru. Baik, kemudian ada kasus lagi nih Pak di tempat tinggal saya nih Pak. Baik. Banyak kasus ya di kampung. Itu kalau yang Majid tadi itu kan bantuannya berupa uang tunai. Nah, di sini kita pernah mengajukan proposal juga untuk penerangan jalan. Penerangan jalan. Di ACC juga, tetapi yang turun itu berupa barang. Jadi tiang listrik, kabel, lampu dan lain sebagainya. Tetapi dari pemerintah desa menjelaskan bahwa tidak bisa dibelanjakan semuanya karena ada pemotongan pajak. Nah, itu maksudnya pemotongan pajak dari pembelian barang-barang atau seperti apa nih Pak? Ya sama, itu berarti PPN di situ. Karena PPN dapat uang 100 juta untuk pengadaan barang-barang, itu 10%-nya udah diambil sama pemerintah di situ. Jadi kita harus mencari harga barang yang di bawah nilai yang kita terima itu. Berarti misal nanti ketika warga itu menerima bantuan yang tidak sesuai yang diputuskan di awal, itu berarti tidak perlu protes seperti itu, tidak perlu ya Pak? Nggak usah protes, nggak usah demo ya. Ya positive thinking saja gitu. Alhamdulillah dapat bantuan kan, itu.
Baik Ya, nih ya, Pak. ya. Satu lagi nih Pak, terkait dengan BPNT nih Pak, bantuan BPN. pangan non tunai. Oke. Ya, ya. Bantuan itu kan diberikan oleh masyarakat berupa sembako nih Pak, dan diambil melalui agen-agen. Ya. Nah, agen-agen ini kan dilakukan oleh masyarakat-masyarakat, Ya, ya. misalnya dengan membuka toko seperti Ya, itu. ya. Kemudian apakah para agen-agen yang berperan sebagai penyalur bantuan itu juga dikenakan pajak nih Pak? Ya, jadi atas penghasilan yang diterima si agen itu, jadi sasaran utamanya kan bukan untuk si agen, untuk si penerima non tunai tadi kan, yang terima sembako, tapi pengambilannya melalui agen-agen yang ada di wilayah itu untuk menghidupkan ekonomi di sana. Nah, bagi si agen ini mengikuti aturan yang umum, ya bahwa dia itu usahanya dagang, dia punya penghasilan, maka dia wajib bayar pajak penghasilan. Ya, aturannya umum seperti yang lain-lain saja. Cuman ini kan memang untuk program insentif bantuan tunai kepada siapa itu? Kepada masyarakat ya, golongan ekonomi yang lemah gitu kan. Ini nggak ada bedanya. Kalau dia dagang ada untung ya bayar pajak di situ. Tidak ada alasan, oh ini kan untuk kalangan ini ya, bantuan tunai misalnya, nggak bisa. Tapi dia menikmati penghasilan kan, ya, nggak bisa buat alasan. Dia punya penghasilan dari manapun sumbernya, dari usaha, dari karyawan, dari investasi, dari hadiah misalnya, ya harus bayar pajak di situ. Gitu ya. Tetap membayar pajak ya Pak buat agen-agen itu. Tetap bayar pajak. Baik. Ya. Kemudian kan agen-agen itu sekarang itu di masyarakat emang sudah banyak sekali nih Pak, agen-agen penyalur bantuan seperti itu. Ya, ya. Kemudian misalnya mereka sebelumnya tuh belum pernah nih Pak melakukan kewajiban perpajakan, menghitung, menyetor, melaporkan. Nah itu apa kemudian mereka akan dikenai sanksi nih Pak? Ya, jadi kewajiban pajak itu timbul tidak pada saat dia sudah punya NPWP. Timbul saat apa? Saat kewajiban subjektif dan objektifnya itu ada. Kapan kewajiban subjektifnya? Ya ketika dia lahir sih, dia sudah jadi subjek pajak. Kapan kewajiban objektifnya ada? Ketika dia sudah menerima penghasilan. Kapan orang si usaha ini punya penghasilan? Ya saat dia berjualan. Kalau dia 5 tahun yang lalu sudah jualan, maka kewajiban pajak dia, ya 5 tahun yang lalu sudah wajib dia bayarkan. Bisa kena sanksi nggak? Ya kalau kantor pajak datang, menghitung yang tahun keempat kemarin, itu ya bisa kena sanksi. Pokok pajaknya diambil, lalu ada denda bunganya juga, ada sanksinya di sana. Ya, jadi hukumnya sama dengan yang lain-lain. Itu dendanya berapa berarti itu Pak? Ya dendanya kan dilihat dari kesalahannya. Misalnya denda nggak lapor SPT, itu kan ada ya. Kalau dia SPT orang pribadi tahunan kan 100.000. Kalau badan 1 juta. Terlambat bayar, ini sekarang dendanya kan tiap bulan dirubah ya. Ada pembaruan-pembaruan, ya rate-nya sekitar 0,9% lah. Kalau dulu aturannya 2020 ke bawah itu kan rate-nya 2% per bulan dendanya. Sekarang sekitar 0,9%. Ya, berarti bisa dikenai sanksi ya Pak? Tetap kena sanksi karena kewajiban subjektif objektifnya sudah terpenuhi. Baik, lalu bagaimana nih Pak dengan agen-agen yang mungkin tidak tahu nih Pak bagaimana sih prosedur untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT? Itu bagaimana nih Pak solusinya? Apa yang harus mereka lakukan? Ya orang kalau beramal harus punya ilmu dulu kan. Nah, cari ilmu dulu lah ya, baca-baca di internet, nonton YouTube kita di sini kan. Kalau nggak paham juga datang ke kantor pajak. Di sana ada bagian atau divisi yang helpdesk yang membantu menjelaskan kepada wajib pajak. Tidak puas di sana, datanglah ke tempat kita sebagai second opinion. Boleh. Sekarang wahana belajar itu banyak. Di kantor pajak menerima, di YouTube banyak. Di tempat kita para konsultan pun juga menerima seperti itu. Ya. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Bagaimana saran nih dari Bapak Muh Nurholis untuk para agen-agen penyalur bantuan agar kedepannya nih Pak, mereka tidak diketok nih sama pemeriksa pajak? Yang tidak diketok itu diapain tuh? Untuk pemeriksaan nih Pak maksudnya. Oke, ya tidak kena resiko lah. Iya, tidak kena resiko. Ya, artinya segala kewajiban berkaitan dengan perpajakan itu harus dilakukan. Semua kewajibannya, tidak ada yang terlewat. Meskipun sebagai penyalur agen gitu ya? Meskipun penyalur kan pasti usaha dia kan nggak penyalur untuk itu saja kan, pasti punya sampingan yang lain juga gitu. Nah, ketika ada penghasilan itu, maka ya harus dilaporkan ke kantor pajak. Nah, wajib pajak itu boleh kok menghitung dengan niat untuk biar hemat tuh bagaimana caranya, itu ada perencanaan pajaknya, ada tax planningnya. Tapi intinya semua transaksi harus tercatat rapi.
ya, sehingga kalau nanti ada orang pajak datang, ya kalau kita misalnya kena pajak sekian, kita nggak bisa mempertahankan diri kalau nggak punya catatan. Maka catatan itu sangat penting, ya. Itu akan jadi apa ya namanya ya, inti dari bagaimana mempertanggungjawabkan kewajiban pajak kita. Misal datang-datang orang pajak, ini kamu kena 10 juta misalnya. Nah, kalau kita nggak punya catatan, ya kita kan cuman galau, resah, marah gitu aja kan. Nah, untuk kita bisa mengcounter itu, catatan kita nih, ya. Maka mulai sekarang, catat semua transaksi, dari membeli, dari operasional hariannya, sampai menjual, itu semuanya harus tercatat. Kalau memang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, ada kewajiban pajak yang lain yang namanya pajak pertambahan nilai. Ya, sedapat mungkin semua kewajiban pajak dijalankan. Baik, terima kasih Bapak Munur Kholis atas penjelasan hari ini yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak di video selanjutnya. Mudah-mudahan ya. Baik, rekan-rekan MNCO, cukup sampai di sini video pada hari ini. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan atau saran, silakan ditulis pada kolom komentar. Saya dan juga Bapak Munur Kholis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.